Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembuatan sistem informasi penjualan. Lengkapnya yaitu kita akan untuk membuat master barang yang sebelumnya kita sudah koneksikan. Kurang lebih nanti tampilan yang akan kita harapkan untuk form master barang adalah sebagai berikut. Jadi silakan dibuka project minggu yang lalu yang sudah dibuat, yaitu master barang kemarin atau minggu lalu sudah dibuat seperti ini. Nanti kita akan tambahkan supaya lebih menarik tampilan formnya. Kurang lebih nanti yang akan kita buat seperti ini. Jadi ada judulnya dulu di atasnya, misalkan master barang. Kita kasih pakai panel ini, panel sama label. Kemudian bawah juga pakai panel dan panel, sama di sebelah kanan ini yang belum ada, silakan ditambahkan, yaitu kolom untuk pencarian kode barang. Jadi pencarian ini sangat penting sekali ketika data yang sudah kita miliki sudah banyak ya. Kalau misalkan sampai sudah ribuan atau bahkan jutaan, itu pencarian kode barang ini atau fitur pencarian sangat penting sekali. Ada tombol cari, kemudian di bawah juga kita kasih panel dan 3 buah tombol ya. Dan di bawahnya ini sudah kemarin pakai data grid sama keterangan kalian masing-masing. Saya contohkan satu saja yang di bagian atasnya ya. Jadi nanti misalkan contoh seperti ini. Jadi kita kasih space dulu di bagian bawahnya. Nah, contoh seperti ini. Jadi untuk menambahkan yang warna oranye atau apapun nanti warnanya pakai panel seperti biasa. Dicari di bagian toolbox ada yang namanya panel. Ini kalian desain ya, kemudian dikasih warna bebas, ada background color. Tinggal diklik, kemudian arahkan ke bagian custom supaya warnanya lebih banyak pilihannya. Ya, nah, seperti ini contoh. Kemudian untuk memberikan tulisan pakai label seperti biasa. Misalkan di bagian teksnya kita ketikkan master barang misalkan ya. Oke, kemudian bisa diperlebar jenis tulisannya di bagian font. Kalian klik label 5-nya, kemudian di bagian properties fontnya tombol titik-titiknya dipilih. Ya, silakan pilih jenis tulisan yang kalian sukai. Kemudian kalau warna ada di bagian for color. Custom, nah, warnanya warna putih misalkan contohnya. Jadi sama yang di bagian bawahnya pun kalian kasih panel dulu. Misalkan contoh yang kedua supaya lebih menarik saja ini ya. Panel lagi di blok. Kemudian kasih warna kembali. Warnanya klik kanan supaya tampil di belakang. Ya, tinggal diedit saja bagian tulisannya. Dibuat ada transparan atau color. Ya, jadi seperti itu. Jadi silakan nanti ditambahkan kembali sehingga jadi seperti ini. Ada satu kolom baru lagi kotak ya. Pencarian kode barang, satu buah text box sama satu buah tombol ya di bawahnya sama. Kemudian nanti kalau sudah kalian coba supaya nanti kode codingnya tinggal copy paste dari materi, silakan dirubah nama-nama objeknya ya. Contoh misalkan txt kode barang, kalian rubah menjadi txt kode. Jadi yang ini kalian klik di kode, mungkin dulunya txt1 ya. Kalian rubah menjadi txt kode. Nama barang dirubah jadi txt nama, harga txt harga, dan tombol juga dirubah jadi misalkan yang hapus jadi cmd hapus, cmd simpan, cmd tambah, cmd cari, begitu juga ada txt cari ya. Jadi 5 buah text box kalian rubah namanya dan begitu juga 4 buah tombol ya, sesuai dengan ada yang di materi ya. Kalau sudah, nah kita akan coba nanti
Konsep sistem informasi saya jelaskan kembali. Jadi untuk menambahkan data ke dalam tabel ya yang sudah kalian buat menggunakan akses, ini akan menggunakan pakai form barang ini. Ya, jadi nanti untuk menambah, menghapus, mengedit tidak langsung dari tabel ya, dari database, tapi menggunakan namanya adalah front end-nya, tampilannya menggunakan form. Ya, formnya di sini form master barang ya. Nah, jadi untuk menambahkan konsep untuk menambahkan record ke dalam database, ini sintaknya seperti ini. Data sheet name ya kemarin sudah kita tambahkan. Nah, lihat di sini dipastikan dulu kalau di sini kan namanya DB penjualan data sheet. Nah, ini akan yang kita gunakan sebagai kode nanti. Inilah sebagai koneksi penghubung antara form master barang dengan database di akses yang sudah kalian buat ya. Kemudian titik tabel name. Nah, tabel name-nya apa? Nah, kalau saya kan di sini adalah TBL barang. Ya, maka nanti titik TBL barang, titik add table name rows. Ya, jadi kita ingin menambahkan data di tabel barang rows. Rows itu baris ya, baris baru di tabel barang. Apa saja yang akan kita tambahkan? Nah, ini berdasarkan field-nya, value field 1. Jadi ditulis di sini. Ya, jadi nanti kita nambahkan apa di kode barang, di nama barang, harga sama stok. Ya, itu konsep awalnya. Ya, konsep awal untuk menambahkan record ke dalam database, rumusnya seperti ini. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya. Baik, jadi nanti kalian tinggal copy paste saja. Contoh misalkan untuk tombol tambah, tinggal di blok saja ya, di blok, kemudian kalian pastelah di tombol tambah. Contoh, ini ya. Jadi ini fungsinya hanya untuk mengkosongkan tulisan saja, ya seluruhnya. Jadi nanti kalau klik tombol tambah, tulisan yang ada di kode barang, nama barang, harga barang, stok itu kita kosongkan dulu. Oke, itu yang pertama ya, silakan nanti di copy paste. Kemudian untuk tombol simpan. Nah, tombol simpan ini agak panjang. Ya, ada 2 slide. Pertama, nah ini dulu. Jadi pastikan ada deklarasi variabel ya. Jadi kalian copy saja nih ya, di copy dulu 2 baris, 2 slide maaf ya ke tombol simpan. Ya, ke tombol simpan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kurang lebih ya. Oke, saya jelaskan. Jadi div ini untuk penyimpanan data tentunya ya, karena ada tipe data yang harga sama stok ini kan kita harus pastikan datanya ini tipenya adalah integer ya, datanya bersifat angka. Kalau kalian tidak menggunakan validasi, jangan sampai nanti ke database-nya error. Kita perhatikan kan kalau di sini di tabel barang, harga sama stok ini tipe datanya adalah currency dan number. Ini tipenya kan harus number. Jadi jangan sampai nanti data yang masuk ke field harga sama stok bentuknya adalah selain number. Jadi jangan sampai berbentuk tulisan ya. Oleh karena itu, nah di sini ada yang disebut dengan validasi. Nah, simpan. Jadi kita ada validasi di sini ya. Jadi ketika TXT harga dan TXT stok yang kalian isi tipenya bukan integer ya, maka dia akan nanti akan tertolak, tidak akan tersimpan ke database ya. Jadi ini validasinya ya. Jadi itu ya. Jadi sifatnya program kemarin di desain interface ya. Salah satunya adalah bagaimana untuk memvalidasi jangan sampai muncul pesan kesalahan atau error ya. Salah satunya adalah yaitu kalian harus bisa memastikan data yang masuk ke dalam database nanti tipe datanya sudah benar sesuai dengan tipe data yang ada di database-nya. Ya, jadi ini salah satu upayanya menggunakan rumus ini. Jadi sampai kapanpun kalau kalian mengisikan data di TXT harga sama TXT stok, harga stoknya ini ya, harga dan stok. Kalau tipe datanya bukan integer, integer itu bilangannya, bilangan bulat, dia akan terus terulang ya, try terus diulang sampai yang kalian inputkan di TXT harga dan TXT stok itu nilainya adalah berbentuk angka. Oke. Nah, ini rumus utama untuk penyimpanan ya, penyimpanan. Tadi yang saya jelaskan, jadi sebutkan dulu koneksinya. Maaf supaya jelas. Tadi yang mana ini ya. Ini ya. Jadi data set name-nya apa?
Ya, di sini dataset name-nya adalah DB penjualan dataset. Kalian bisa lihat di mana? Pastikan lihat di sini nih. Bisa saja kalian mungkin DB penjualan 1 atau DB penjualan 2. Nah, pastikan sesuaikan. Ya, kalau saya kan di sini DB penjualan dataset. Ya, jadi di sini data DB penjualan dataset titik tabel barang. Tabel barang itu apa? Tadi sudah dijelaskan sedikit di sini table name. Ya, karena kita ingin menambahkan data ke tabel barang, maka kita sebutkan TBL barang. Ya, TBL barang titik add TBL barang rows. Jadi kita ingin menambahkan baris baru gitu ya di tabel barang. Apa saja yang ditambahkan? Lihat di sini ada 4 ya. 1, TXT kode 1, TXT nama 1, harga 3, stok 4. Ini harus sesuai dengan posisi di sini. Di sini ya. Jadi nanti itu di sini TXT kode ini akan masuk ke dalam kode barang. Ya. TXT nama akan masuk ke nama barang. Oke. Kemudian harga akan masuk ke field harga, stok ya akan masuk ke dalam stok. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti tentu saja kalau nanti kalian buat tabel yang lain harus sesuaikan dengan banyaknya field ya, banyaknya field di tabel tersebut. Ya, karena di sini ada 4, maka akan masuk 4 data, 4 field ya ke baris baru di tabel barang. Oke. Nah, ini. Jika sudah benar, ini validasinya sudah benar, maka dia akan masuk di sini. Tabel barang, table adapter, titik update, maka TBL barangnya akan terupdate ya menggunakan datasheet yang di atas. Nah, jika sudah masuk nanti akan muncul pesan supaya lebih meyakinkan bahwa datanya sudah masuk ya. Proses penambahan data barang sukses ya, data barang ya. Nah, jadi akan muncul tombolnya, tombol button OK, konfirmasi. Gitu. Ini hanya tombol saja. Ya, nanti ada muncul pesan ketika muncul kotak pesan. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan muncul di sini. Tray-nya akan muncul ketika validasi ini sudah berjalan atau sudah TXT harga sama TXT stoknya sudah bernilai angka, maka dia akan bisa masuk. Ya, selama harga sama stoknya tidak berjalan, bukan angka, maka dia tidak akan masuk ke sini. Itu konsepnya ya. Baik, itu ya, yang kedua tadi ya tombol simpan. Jadi ada 2 slide itu perhatikan dari dimnya ini. Nanti tray-nya di bawahnya contoh ya. Nah, ini itu dimasukkan saja. Terakhir tombol cari. Nah, tombol cari di sini. Nah, jadi tombol cari ini nanti untuk mencari barang. Ya, jadi tinggal kalian kopikan saja baris ini, nanti kalian pastekan ke tombol cari di sini. Nah, cari ya. Jadi nanti melakukan pencarian berdasarkan kode barang. Yang harus kalian perhatikan di sini. Jadi ada deklarasi dulu untuk menentukan baris keberapa. Row sama dengan DB penjualan datasheet tadi ya, datasheet yang di sini harus sesuai. Kemudian TBL barang titik find ya. Jadi mencari apa? Find by. Jadi mencari apa? Kode underscore barang. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di kalian sini. Kalau kalian tidak pakai underscore, hanya kode barang saja, maka di sini jangan pakai underscore. Ya, jadi nanti dia konsepnya itu mencari data yang kita ketikkan, ya data yang kita ketikkan di TXT cari. Ini kan ada TXT cari ya. Misalkan kita nanti ketikkan BRG 005 misalkan ya, maka dia akan mencari apakah ada BRG 005 di kode barang, di field kode barang, di tabel barang. Ya, kalau ketemu dia akan ditampilkan di TXT kode row 0. Row 0 itu yang ini ya, kode barang. Jadi misalkan kalian tuh cari nanti BRG 005 misalkan ya, cari. Nah, kalau ketemu maka BRG 05 di sini BRG 05 itu nanti akan dimunculkan di row TXT kode akan memunculkan row 0. Ya, jadi TXT kode di sini, ya ini. TXT kode akan memunculkan row 0. Row 0 itu yang mana? Yang ini, yang baris ini. Jadi akan muncul BRG 005 gitu ya. Kemudian TXT nama titik TXT nama itu ini ya akan memunculkan apa? Row 1. Row 1 itu yaitu yang kolom kedua. Ya akan memunculkan, jadi kan kode barangnya BRG 05 ya, maka akan memunculkan prosesor gitu.
Selanjutnya row 2 dan row 3. Jadi dihitungnya dari 0 ini ya. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, itu konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah dikopikan semua, nanti tentunya kalian tinggal di running dicoba ya. Contoh dulu, saya running, saya sudah kopikan semuanya, disimpan, save all, kemudian kalian running. Ya, sama kemarin sudah saya jelaskan. Jadi mulainya dari menu utama, tinggal klik menu file, data barang. Ya, sampai nanti muncul form master barang. Seperti ini. Misalkan contoh saja, saya ingin menambahkan data barang baru ya, menambahkan data barang baru. Contoh saja ini ya, misalkan saya ketikkan BRG 006, nama barangnya katakanlah apa? Misalkan flash disk ya. Flash disk misalkan 30 GB, harganya misalkan 125.000, jangan pakai titik itunya. Stoknya 15. Kemudian klik tombol simpan ya, klik tombol simpan. Nah, proses penambahan data barang sukses ya. Sukses kemana nambah datanya ya, tentu saja ke akses. Nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat di bawah juga sudah muncul. Nah, ini ya. BRG 005 flash disk 125.000, stoknya 15. Nah, kita lihat di aksesnya. Nah, di aksesnya ini harus kita refresh dulu ya. Jangan panik kalau tidak muncul. Diklik bagian home, di record ada refresh all. Nah, nanti akan muncul. Ya, jadi ini dikatakan bahwa kita sudah bisa menginputkan data, memasukkan data ke tabel, diakses menggunakan form yang tadi. Gitu. Ya. Oke, itu contoh. Nah, contoh misalkan tadi tambah lagi, misalkan contoh BRG 007, nama barangnya katakan saja hard disk misalkan ya. Nah, harganya misalnya kita isikan tulisan di sini ya. Kalau saya klik tombol simpan, nah ini harusnya nggak bisa ya nantinya tuh. Kita lihat di sini masih 0 ya. Nah, lihat datanya ini tidak tersimpan ya, data angkanya karena nilainya masih 0 gitu ya. Jadi karena kenapa 0? Karena harga sama stoknya ini bukan bertipe angka gitu. Ya, nanti bisa kita delete saja. Ya. Oke, itu contoh untuk yang tombol kalau datanya harganya sama stoknya bukan bernilai angka, karena nanti masuknya dia akan ke nol kan gitu. Harusnya nanti kita buat ini tidak bisa tersimpan harusnya ya. Oke, nanti diperbaiki lagi codingnya. Oke, untuk pencarian kita coba dulu BRG misalkan 003. Nah, dicari. Nah, kita lihat di sini BRI 003, dia langsung posisinya di sini BRI 003. Kita lihat apakah betul BRI 003 ini ya. PG akal 500.000 13 ya stoknya. Kalau tidak ada bagaimana? Misalkan 10 misalkan ya, atau 10 ini. Cari. Nah, kalau diklik cari tidak muncul, itu dikatakan nah, nanti pasti muncul pesan error. Ya, ini belum pakai validasi. Nanti harusnya ada validasi dulu ketika datanya tidak ketemu. Ini masih belum sampai sana. Jadi ini hanya sampai bahwa datanya ketemu saja. Ya, jadi itu harus ditambahkan lagi nanti kodenya. Ini kan hanya posisinya ketika datanya ketemu. Bagaimana kalau datanya tidak ketemu, ini belum. Ya, itu saja. Jadi belum sampai sana, nanti kita tambahkan lagi supaya kodenya ketika datanya tidak ketemu harusnya muncul pesan kesalahan ya, bahwa datanya tidak ketemu. Tapi untuk sementara sekarang ini tadi data pencariannya sudah berjalan ya. Nah, misalkan saya ketikkan BRG berapa tadi yang 006 ya, yang baru, apakah muncul? Nah, muncul flash disk 30 ya. Datanya kita lihat diakses, di refresh lagi. Nah, ya. Ini bisa kita hapus dulu saja. Nanti insya Allah minggu depan ditambahkan kembali ya. Jadi nanti ditambahkan ada tombol lagi, ada tombol hapus, ini belum ya. Tombol edit ya, tombol keluar belum. Jadi ini untuk minggu sekarang silakan coba dikerjakan dulu form master barang ya. Jadi utamanya untuk pencarian tadi tambahkan satu bagian baru,
ada kode untuk tombol tambah, simpan, sama hapus. Jadi fokuskan dulu sekarang bagaimana data yang kalian ketikkan di form master barang bisa tersimpan masuk ke dalam database. Itu utama untuk pertemuan sekarang. Ya. Baik, demikian pertemuan hari ini. Jadi nanti tolong dicoba dan nanti kalian biasa di print screen ya hasilnya dan ditampilkan atau dikirim melalui LMS. Ya. Terima kasih. Jadi tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.